Nggak gampang buat jadi seorang disabilitas di Indonesia. Masih kurang ilmu di Indonesia untuk tentang disabilitas, makanya pasti ada dibully di apa. Tapi percaya aku, Tuhan nggak pernah kasih cobaan yang melebihi kekuatan kamu sendiri. Kita sendiri nggak tahu kalau kita punya kelebihan kan. Betul. Yang taunya kekurangan aja kan. Iya, gitu. fokusnya ke aduh pipi gue cabi nih. Iya, padahal mungkin badannya aja yang banyak seksi. lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Bunda pada acara podcast Bunda yang ketiga. Kalian ikuti ya keseruan Bunda di YouTube channel Lela Tresna, yaitu memberitahukan yang mungkin kalian belum tahu. Kali ini Bunda mengundang seorang gadis cantik, pintar, dan sangat kuat, di mana dia melawan atau menghadapi disabilitas dia sejak lahir. Sekarang Bunda akan berjumpa dengannya, di mana kita nanti akan berbagi atau sharing tentang skoliosis atau masalah tulang belakang yang melengkung dan pneumonia, yaitu infeksi paru yang dia hadapi. Siapa dia? Yuk ikutin Bunda temui dia. Nah, sekarang Bunda udah berjumpa dengan Maureen Kartika. Nah, iya sekarang jadi bintang tamu Bunda di podcast Bunda yang ketiga. Halo Maureen. Halo Bunda, akhirnya kita ketemu. Ketemu juga ya, gitu. Senang lihat kamu sehat. Makasih juga bisa hadir di acara podcast Bunda di YouTube channel Lela Tresna. Tapi banyak yang belum tahu. Nah, sekarang Maureen perkenalkan dulu untuk YouTube channel Lela Tresna. Oke. Halo semua teman-teman penonton YouTube-nya Bunda Lela. Perkenalkan, nama aku Maureen Kartika, biasa dipanggil Maureen atau dipanggil Momo. Momo. Kalau dipanggil Momo, aku umur sekarang 27 tahun dan aku nggak bisa jalan. Aku skoliosis dan juga aku bernapas menggunakan tracheostomi. Dan juga ternyata Maureen ini cantik begitu dibuka maskernya. Makasih Bunda. Gak kalah cantik sama Bunda, awet muda loh. Kita dari awal ya, Maureen ternyata mamahnya itu waktu mengandung ada masalah nggak? Kalau nggak Sampai salah, lahirnya prematur. kalau nggak salah inget sih Bun, Mama tuh pernah cerita katanya pas udah 8 bulanan tuh nggak merasa aku nendang di dalam perut. Jadi akhirnya kontrol dan katanya kalau nggak salah lagi nih, kalau nggak salah inget, aku tuh kelilit, jadi posisinya tanganku ke atas dan kakinya tuh masuk ke rongga-rongga tangan. Jadi ke bolongan tangan ini nih Bun, nah kakinya masuk. Jadi dokter langsung menyarankan untuk Sesar. Iya. Tapi sebelumnya itu kondisinya baik-baik aja selama dalam pemeriksaan, biasa bulan kedua, bulan keempat, kelima itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan ditunggu-tunggu banget karena aku cewek satu-satunya. Waduh, berapa bersaudara nih? Aku 3 bersaudara dan jarak umurnya juga jauh, 9 dan 11 tahun. Jadi dapet cewek jaraknya jauh, ditunggu-tunggu ya. Oh gitu ya. Nah, jadi Maureen itu melawan kondisi yang disabilitas ya? Iya. Dari sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir prematur saat Batita berarti ya 9-10 bulan ya Bun. Baby mulai belajar jalan, mulai belajar berdiri. Di situ mamaku notice, ngerasa kok Maureen kayaknya kesulitan untuk berdiri. Tapi di bulan waktu balita di bulan 4, 5 itu nggak ada masalah? Nggak Waktu ada. berdiri aja itu Iya, ketawanya? jadi bisa merangkak bisa, tengkurap bisa. Bicara sendiri? Bicara bawel kata mama. Oh, itu bawel banget gitu? Bawel, semuanya ditanya, mulai ngoceh. Begitu bisa ngomong semuanya diocehin katanya. Oh gitu. Karena Maureen ini ternyata anaknya pinter banget loh. Pinter banget dan semangatnya, dan dia masih bekerja juga ya. Maureen sekarang masih bekerja. Terus kegiatannya apa aja nih Maureen sekarang? Aku kerja sebagai calon pegawai negeri. Oh,
calon pegawai negeri. Iya, masih CPNS. Oh, itu apa ya kalau itu ya kalau pegawai swasta itu kan magang. Kalau Iya. kalau Kalau pegawai di negeri itu namanya apa ya? Mas, namanya apa ya? Kita masih latihan dasar sih Bu dianggapnya. Masih menjalani latihan dasar dan statusnya belum PNS. Belum PNS, jadi harus Iya. menunggu ya. Iya. Biasanya kan harus berapa, nanti ada pengangkatan atau apa baru ya. Udah berapa lama nih nunggunya? Udah, sebenarnya daftarnya tuh 2019 Bu. Oh. Cuma karena COVID lagi-lagi ya, jadinya kita baru bisa masuk itu 2021. PNS-nya di mana nih? Ngambil apa nih? Jadi asesor sumber daya manusia. Oh, alah. Tuh, jadi kayak kalau di swasta HRD lah ya. HRD, ya. Kita langsung bertanya ke kondisi Maureen bisa? Boleh. Boleh ya? Maureen suka kan kalau menceritakan ke para Suka. penonton? Iya, aku seneng bisa semoga Berbagi, Iya. sharing dan gitu. semoga ceritaku ini tuh bisa jadi motivasi dan juga pelajaran buat teman-teman di luar gitu. Ini maaf ya, Maureen kan pakai kursi roda ya. Iya Bu. Ini sejak kapan jadi? Sebenarnya pakai kursi rodanya baru di kelas 6 SD Bu. 6 SD. Iya, sebelumnya itu masih bisa jalan menggunakan tongkat, Oh. menggunakan walker, tapi kakinya dipasang kaki besi gitu ya, kayak gips tapi dari besi, supaya kakinya bisa tegak. Nah itu masih bisa tuh sambil digandeng sama mamaku. Sebenarnya boleh tahu nggak, Maureen kakinya ini ada rasa nggak? Ada, kalau Ada ada rasa. rasa ada. Cuma berarti bermain di otot ya? Betul Bu. Ototnya jadi kayak lemah gitu ya? Iya, syaraf motoriknya yang Kalau kita ngomong kembali lagi kayak misalnya kelumpuhan atau lumpuh itu kan dia emang nggak ada rasa Nggak ada kan, rasa. dari saraf kan. Nah, kalau Maureen sarafnya berarti masih bekerja ini, cuma di otot Iya, aja. betul. Jadi orang-orang kira tuh aku polio. Oh, Karena nggak bisa jalan kan. Mhm. Tapi kalau polio itu yang aku tahu ya, kalau nggak salah nih, polio itu nggak ada rasa kakinya dan benar-benar nggak bisa digerakkan. Tapi kalau aku gerak-gerak Masih bisa dikit, gerak gitu gitu. ya, ini goyang-goyang gini dikit tuh masih bisa. Masih bisa Tapi gitu. tenaganya lemah, jadi nggak kuat untuk berdiri. Joget-joget Jalan. TikTok masih bisa. Ini Maureen ini yang salut banget, ternyata sekolahnya juga lancar, pendidikannya lancar. Sekarang Maureen tamatan di mana nih kuliahnya nih? Aku kuliah di Unika Atmajaya Semanggi, Oh, jurusan apa ya? psikologi. Oh, Makanya jadi HRD. jadi HRD pas sesuai dengan pilihan Sesuai. sekolahnya, ke cita-citanya. Ada orang kan sekolah cita-citanya beda gitu. Iya betul Bun. Terus efek dari skoliosis ini ke Maureen Ke sendiri? aku sendiri ya. Ke pneumonia ya? Iya, pneumonia. Jadi karena aku kan ketahuan skoliosisnya itu umur 10 tahun Bu. Oh. Pas lagi terapi buat kaki juga. Ah. Jadi lagi posisi belajar berdiri, terapis pun 10 tahun apa 10 bulan? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Iya, jadi udah gedean. Hmm. Karena keluarga kan fokusnya terapi kaki ya Bu. Iya. Nggak ada yang notice posisi badan sampai jadinya. Jadi begitu terapi, terapisnya kok Maureen berdirinya nggak tegak. Ah. Akhirnya disuruh cek. ke Tapi dokter masih tulang. bisa berdiri waktu itu. Cuman berdirinya nggak tegak berdirinya aja. nggak tegak. Berdirinya pun pegangan. Kalau kayak sekarang kan emang bener-bener di kursi Iya, roda. bener. Kalau waktu itu berarti masih bisa berdiri ya. Masih dulu tuh aku. Jadi ya balik lagi ya, akunya yang bandel sih Bu. Oh, Jangan ya, jangan bandel. jangan bandel ya. Harus Jangan ingat marah. tuh. Ini perjalanan yang harus diingat Iya, ya gitu. betul. Jadi ada satu contoh juga yang harus tidak bisa ditiru ya gitu. Betul, aku nggak orang-orang ngeliat aku tuh wah hebat, berani gitu. Aku dulu ada masa bandelnya juga. Ada di sisi titik yang mungkin juga Iya. kita drop juga ya gitu. Betul, ada bandelnya, ada sedihnya, ada downnya. Tapi balik lagi ya jangan lama-lama lah. Kita harus bangkit lagi, harus semangat lagi Bu. Iya betul. Betul. Nah, mau tanya dong, yang ini sekarang alat yang yang Iya. ini apa nih? Ini namanya tracheostomy. Oh, Ya, jadi ini itu alat bantu pernapasan. Balik lagi karena skoliosis, aku dulu bandel disuruh pakai brace, gak mau ya. Buat teman-teman yang skoliosis brace-nya dipakai ya. Padahal
harus dipakai waktu Harus. awal ketahuan itu ya. Iya. Gitu. Jadi skoliosisnya itu berapa Eh, melengkung itu berapa derajat itu sampai sampai parah banget Bun. Umur 19 tahun aku itu 120 derajat. 19 Iya. 120 derajat. 120. Jadi Pada waktu posisinya- itu mungkin posisinya belum gini ya, malah begini Belum. aja ya gitu. Iya, Nggak, jadi- belum nyamping gini ya kalau mungkin. kalau aku duduk di kursi roda ini Hmm? pas sebelum operasi ya Bun, kepala aku tuh bisa nyender. Senderan kursi. Jadi kayak Saking gini. miringnya, iya. Nempel gitu. Oh. Saking Oh, miringnya. jadi maksudnya kemiringannya kan biasanya tahu Bunda itu kalau ini kan lengkung gini, ini Iya. sampai ke samping. Ih, aku bentuk miringnya itu S. Oh, begini. Iya, betul Bun. Tulangnya kayak bulat. Wah, Bertangga. berarti banyak jenisnya juga ya, Iya. bentuk-bentuk kemiringannya ya. Betul Bun. Skoliosis tuh yang aku tahu ada bentuk C, jadi dia miring ke satu sisi. Iya, satu cici aja. Dan juga ada yang S. Ini nekuk-nekuk gitu. Iya. Jadi dia pinggul ya miring ke kanan, punggungnya miring ke kiri. Tapi ketahuan skoliosis itu usia berapa gitu loh? Usia 10 tahun. Itu langsung disuruh cek ke dokter. Yang waktu kakinya Iya, lagi terapi. Iya, gitu. Jadi aku tuh hampir terapi hampir setiap hari dulu Bun. Hmm. Sampai di satu titik akhirnya capek. Kayak aduh terapi mulu hidupku. Sekolah rumah sakit. Ah. Jadi ada di satu sisi jadi malas terapi. Terus disuruh ditambah lagi ternyata aku kena skoliosis. Langsung disuruh pakai brace. Jadi Oh. itu alat supaya memperlambat. Dia nggak bisa Iya, menyembuhkan sih. iya, iya. Dia memperlambat perkembangan kemiringannya skoliosis. Harus dipakai sehari paling enggak 23 jam. Sehari 23 jam. Berarti dilepasnya Sementara sehari semalam itu 24 jam. Iya. Jadi dilepasnya cuma 1 jam. iya, dilepasnya cuma kalau bisa mandi aja. Mandi aja. Dokter saranin aku begitu. Oh. Tapi bandel. Bandel bandel makanya harus diingat ya, apa yang disarankan dokter itu harus dikerjakan ya Iya. untuk kebaikan kita semua. Aku gitu. cuma pakainya kira-kira 5 jam, 6 jam paling lama. Karena emang iya aku tahu nggak nyaman kok. Nggak nyaman Nggak sekali nyaman. pakai brace. Sakit ya mungkin juga. Iya, Neken biru-biru. soalnya. Neken dan ditambah kan aku nggak jalan Bun. Hmm. Aku digendong. Jadi setiap kali digendong, brace-nya naik ke atas. Nyampe ke Oh. leher. Begitu ditaruh lagi, diturunin dong. Soalnya pakai brace itu kan diukur dulu ya, semua Iya, sesuai betul. dengan lengkungan kita, apa segala macam kan, sesuai itu. Betul. Kalau misalnya berapa tahun atau berapa bulan kan diperbaiki lagi, Iya. seperti itu ya yang Bunda tahu sih gitu. Betul Bun, betul banget Bun. Jadi kemarin sempat ada teman dari Instagram juga ngechat ke aku, Kak boleh nggak aku minta brace-nya? Nah, Bukan yang nggak mau ngasih, iya. tapi brace itu diukur sesuai bentuk. Sesuai bentuk kita, kekurangan Betul. kita, masalah kita. Iya. Karena kita sendiri yang pakai bisa berapa kali tuker ya, kalau Betul. misalnya emang udah nggak bisa kepake lagi. Dan setauku sekarang brace bisa kok pakai BPJS. Oh, Skoliosis tuh sudah di cover oleh BPJS. Oh, Jadi, tuh. Tinggal rajin-rajin aja ngantri ya. Gitu, jangan males. Demi kesehatan tuh nggak ada kata males deh, jangan ikutin yang ini. Jadi ini sebenarnya dioperasi ya? Betul. Dioperasi. Karena skoliosis paru-parunya jadi kecil sebelah Bu. Oh, itu yang tadi pneumonia itu infeksi paru ya. Infeksi paru. Jadi infeksi paru itu menyebabkan parunya juga kecil. Nah, Atau dari skoliosis paru-parunya kecil sebelah. Aku Infeksi. kecapean, infeksi deh. Paru-parunya diforsir kerja sama aku. Tapi fungsinya apa ini sekarang? Fungsinya untuk jadi karena aku paru-parunya kecil, aku batuknya tuh nggak kenceng gitu. Kalau kan batuknya Oh, bisa ya, sepuas kita untuk batuk. Kuat. Dahak naik, Naik. bisa buang dahak. Gitu kan ya Bu. Jadi kalau nyesek pun ya berasa dalam dia kita batuk, lama-lama dahak hilang, udah gitu Oh, kan. berarti Mori sering sesak. Betul Bun. Kalau batuk pilek zaman dulu sebelum pasang alat ini nih Bun, di rumah selalu sedia botol oksigen. Oh, jadi selainnya itu kalau botol oksigen kan untuk mencairkan, Iya. terus kalau setahu Bunda ya itu Betul. buat. Tapi kalau misalnya ini Mori bisa buang sendiri. Tapi sebenarnya. Zaman dulu nggak bisa. Jadi Emang dari awal nggak aku bisa? batuk, Hah? dahak misalkan ada segini nih Bun, yang naik cuma setengah. Setengahnya tuh turun lagi. Jadi dia ngendep, jadinya numpuk Di paru. Itu yang menyebabkan infeksi jadi. Iya betul. Bisa jadi infeksi lagi, salah satu penyebabnya Bu.
Makanya dokter masih saranin aku untuk pakai ini. Walaupun aku infeksinya udah sembuh, harusnya tuh alat ini dipakai saat infeksi. Itu apa ya? Pernapasan jadi Pernapasan. masuk ke pernapasan juga ya? Iya, langsung ke paru-paru. Langsung ke paru-paru. Langsung ke paru-paru. Kenapa Maureen setiap ngobrol ini harus ditekan? Karena Itu pita suara kita di atas. Oh. Kalau aku napas dari sini, udara kan keluar dari sini nih, nggak kena pita suara. Oh. Pita suaranya nggak getar. Jadi bersambungan juga sama pita suara. Iya, jadi kalau kita napas dari hidung nih, kan udaranya lewat pita suara. Pita suaranya getar, kita menghasilkan suara, Bu. Tapi kalau napasnya dari sini, pita suaranya diem aja, nggak kena udara. Jadi kalau ini dilepas nggak ada suara? Nggak ada. Oh gitu. Jadi kalau ngobrol harus ditekan ini. Harus ditekan supaya Supaya udaranya nyambung ke naik. pita suaranya. Iya, betul. Terus makanan apa aja yang bisa Maureen makannya sekarang? Kalau dari dokter sih nggak ada larangan makanan. Jadi aku dulu juga sempat makan lewat selang NGT karena saluran pencernaannya terganggu. Aku nggak bisa keselak. Jadi makanan mau masuk ke saluran pernapasan, aku nyantai. Tapi ini pemikiran Bunda ya, nggak tahu ya benar. Ini kan pernapasan sama pencernaan makanan itu kan beda kan sebenarnya. Betul. Ada. Nah itu dia, Bun. Jadi ada anggapannya dua pipa lah ya, Bun. Harusnya tuh ada tutup nih buat nutup saluran pernapasan kalau ada makanan yang lewat. Nah saat aku baru pasang ini, tutupnya ini error. Dia nggak nutup. Jadi gak buka terus. Jadi kalau makanan masuk bisa masuk ke paru-paru. Apa sih? Nah sekarang Bunda mau lanjut lagi ya. Jadi Maureen itu punya makanan favorit nggak sih? Punya banget. Apa itu? Aku suka segala macam sushi dan Oh juga sushi. ramen, Bun. Wow. Terus ini kalau yang berminyak-minyak boleh nggak? Berminyak Karena kan itu kan kayaknya kan harus ngumpulin Iya. takut dahak atau apa kan selain jarang sih, Bun. Aku kalau tapi makan bukan berarti nggak boleh ya. bukan yang nggak boleh, boleh aja dokter. Jadi begitu boleh makan, aku langsung nanya, dok ada larangan makanan apa nggak? Bebas, kamu mau Bebas. makan apa aja bebas. Sushi boleh, dok. Boleh, makan sana yang banyak. Kalau langsung disuruh makan yang Karena kan banyak. kayak orang kita aja yang misalnya ini batuk aja udah jangan Iya. makan dingin-dingin, jangan makan minyak-minyak gitu Jadi kan. kalau goreng-gorengan lebih seringnya dibuat sama makan sendiri aja, karena kan yang Minyaknya terjamin. mungkin Betul, gitu, lebih apa jaga sendiri lah ya gitu. dijaga sendiri aja. Terus skoliosis yang Maureen alamin ini kira-kira ya, Bunda boleh tanya ya, bisa sembuh gak sih gitu? Oke, kalau skoliosis pada dasarnya kalau nggak dioperasi ya akan gitu-gitu aja, Bun. Dia akan, walaupun kita udah 17 tahun yang katanya tulangnya udah tua, udah keras, skoliosis tetap akan berkembang, tapi lebih lambat. Jadi paling setahun itu naiknya 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Oh begitu. Sedangkan di masa puber itu naiknya bisa banyak, lebih cepet dia miringnya tuh, nambahnya bisa lebih cepat karena kan tulangnya lagi tumbuh kan, Bun, gitu. Jadi kalau skoliosis emang pada umumnya ya akan tetap skoliosis Itu. kecuali kamu mau operasi. Dan Tapi operasi, kalau operasi itu menjamin sembuh juga? operasi ya biasanya sih paling tidak kalau yang dari 50-an atau 60 derajat, 70 derajat dioperasi itu akan terlihat tegak sih. Kalian sendiri pernah operasi nggak? Aku operasi dari 120 karena waktu itu aku udah Oh waktu itu cerita sampai begini tuh ya, Iya. yang 120. 120 jadi kurang lebih 70-an. Semenjak operasi itu membaik nggak? Ada perubahan membaik atau nambah atau stabil aja gitu? Sejauh ini sih begitu kan, stabil aja. Stabil aja. Iya, cuma ya jadi kena infeksi paru-paru aja gitu. Oh. Tapi udah nggak Kalau infeksi paru-paru itu ada levelnya nggak sih? Kan kayaknya ada beberapa tuh, oh kamu udah apa ya, napas atau apa ya, kayak gerakan napas Kalau- atau gimana? Katanya kamu udah di 6 gitu. Oh, Udah itu apa ya? itu sih aku itu palingan takaran oksigen. Oh, yang Yang ini kita ya, hirup hirup aja sih. ya. Nah, Oh iya. Dan betul. dulu tuh aku sempet sampai 70 apa 60 kadar oksigen yang aku hirup. Jadi udah sangat
rendah. Sedangkan kita COVID aja yang 80 Iya. udah disuruh ke rumah sakit gitu kan ya Bun. Iya. Nah ini aku udah rendah banget gitu, makanya dipasang ventilator pertama kali. Jadi begitu udah aku nggak kuat, aku pingsan, dibawa ke ICU, dan akhirnya dipasang ventilator, alat bantu pernapasan lewat mulut. Kalau yang Bunda bayangin ventilator tuh yang orang misalnya dalam kondisi yang koma gitu kan, Iya, dipasangin betul. ventilator alat gitu, Iya. dianya nggak sadar gitu, ngangain. Iya, Tapi itu kalau dia. dalam keadaan kondisi sadar Kondisi sadar Bun, kondisi masuk ventilator itu. masuk. Jadi aku hampir setiap hari kena panic attack. Oh, apa Karena itu? ada benda asing kan ya, Hmm. dan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aku panik Bun, detak jantungku tinggi, pendengaranku jadi kayak gitu, terus matanya berair dan aku menggigil kedinginan gitu. Aku hampir setiap hari. Berapa lama itu pakai ventilator itu? Berarti kurang lebih 10-an hari. Di hari ke-10 Iya, karena kalau orang kondisi koma aja 7 hari udah suruh cabut Iya. ya, nggak boleh terlalu lama juga Nggak boleh kan? terlalu lama. Nah makanya jadi aku disaranin untuk pakai tracheostomy gitu. Jadi orang tua udah sampai nyari second, third. Inilah ya fourth sekarang opinion. terakhir. Iya, dan semua dokter bilang nggak ada jalan lain pakai tracheostomy karena ventilator nggak boleh terlalu lama gitu. Anggapannya kan salangnya bisa kotor ya Bun di dalam gitu. Akhirnya ya udah dipasang deh tracheostomy. Terus begitu udah dipasang masih belum bisa ngomong sampai kira-kira 3 bulanan lah Bun, aku baru bisa. Terus ini apa ya? Boleh tahu nggak ini alat apa Ini ini? itu suction Bun. Jadi kayak tadi aku Suction. bilang, iya suction. Kan aku nggak bisa batuk. Ah. Jadi dahaknya itu harus disedot atau Disedot. di-suction ya. Suck itu kan bahasa Inggrisnya menyedot. Iya. Jadi ini nama alatnya suction, gunanya untuk menyedot lendir, menyedot phlegm Menyedotnya dahak dari yang lobang ini jadi. dari Ya? lubang ini. Ah. Gitu. Jadi kalau orang-orang tenggorokan nggak tahu bisa Wah, gitu terapi. gitu ya. Nah, kalau nggak, kalaupun nggak bisa, wah paling nggak ini. Kalau ini langsung Betul. dari sininya. Kalau Bunda tenggorokan nggak tahu bisa gitu. Gitu kan? Atau minum biar lancar gitu kan? Dahaknya naik gitu ya Bun, kan enak gitu. Kalau aku tuh nggak bisa walaupun aku udah Ya. gitu ya. Tetap Karena aja itu di dahak situ. gitu tetap aja di sini nyantel. Jadi pakai alat ini. Tapi nggak sakit kan? Enggak, karena jadi selang yang dimasukin Hah? itu pas seukuran pipa ini aja Oh, tracheostomy. ini pakai baterai ya? Atau Iya. pakai jadi Ini kayak dicas baru. gitu dulu ya? Atau pakai baterai gitu? Baru dimasukin gini? Iya, tiap malam harus dicas Bun. Udah berapa aja operasi yang pernah Maureen alami ini? 2 kali aja sih Bun. Ah. Operasi skoliosis Ah. dan pemasangan tracheostomy. So, itu yang dari 120 ke Ke 70. 70. Terus pemasangan ini ya. Iya. Gimana tuh keluarga Maureen menghadapi itu? Mama terutama ya pasti ya. Mama sama papa sih gimana ya? Mereka sedih udah pasti. Kalau operasi skoliosis tadinya nggak boleh ya, Oh. karena papa mama takut. Hmm. Karena resikonya besar kan Bun, karena tulang Tulang belakang. belakang ya. Tapi aku bilang, aku justru mau operasi karena aku mau hidup lebih Oh, lama iya. buat nemenin papa mama gitu. Kalau aku nggak dioperasi aku Karena paru-parunya kan tulang belakang kepencet. tuh rawan banget ya, bahaya Betul. banget gitu. Sambungannya kemana-mana sampai ke sini ke saraf segala macam gitu. Jadi aku janji aku akan cari dokter yang terbaik kok. Baru aku operasi. Operasi di mana itu? Operasi di Indonesia tapi dokternya bukan dokter Indo. Oh. Ada dokter Indonya tetap, tapi dengan bantuan dokter dari Amerika. Pas dia lagi visit ke sini, aku diinfo sama mamanya teman baikku kalau ada satu orang nih yang habis operasi sama dokter ini. Katanya dia mau datang. Tante, adanya emailnya si tante yang pernah operasi ini anaknya. Coba Maureen kontak, cobalah aku kontak. Dan puji Tuhan almarhum tante Juanda, aku masih ingat itu yang memperkenalkan. Maureen langsung email aja ke Prof. Wagner. Jadi aku coba email, Profnya langsung mau lihat ronsenanku. Dari mana itu? Dari Australia? Dari Amerika. Amerika. Langsung begitu dia lihat ronsenan, wah ternyata skoliosismu cukup parah, sudah parah ya. Nanti kita ketemu di Indonesia, kita lihat bagaimana. Begitu dia datang, ketemulah sama dia, sama dokter Indonesia juga. Terus habis konsul terus dia langsung oke,
kita operasi minggu depan. Oh, langsung dia. Minggu depan dari Selasa To ya. the point lah ya dokternya. Nah. Kita operasi tanggal berapa ya? Tanggal Di mana 7. itu operasinya jadi? Di RSCM Kencana. Oh. Langsung. Aku kan saya lagi UTS lagi dan Jadi tinggal UTS-nya. tinggal lepas mundur kuliah jadinya satu semester mundur karena kalau mau nahan yang kuliah kapan lagi operasinya gitu kan. betul. Kita mikirnya belum tentu profnya balik lagi ke ini. Iya betul. Pernah mengalami bullying? Bully pernah tapi bukan karena aku nggak bisa jalan, karena aku sekolah sih bukan. Malah masalah ABG. Ini apa nih kalau masalah ABG nih? Masalah cowok, Bu. Aku sampai bingung. Mungkin begini ya, udah kan sedikit jadi sutradara nih. Mungkin cowoknya kemarin yang ini cemburu ya, kok Iya, bisa bener. gitu kali ya kan? Padahal tuh cowok teman baikku doang karena mamanya juga temenan deket sama mamaku. Oh gitu. Jadi pas mamanya mau pergi, anaknya dititip lah ke Tapi gimana bullyingnya keras banget rumah. atau? Bullyingnya keras. Aku sampai sempet mamaku tuh ngerasa kok Maureen nggak semangat sekolah. Sedangkan aku itu demen sekolah. Disuruh bolos nih sakit nggak Nggak mau. Mau sekolah harus sekolah Oh. gitu. Berarti sekolah Maureen ini dong, juara terus dong? Nah dulu sih SD, seenggaknya masuk 10 besar. Pokoknya Tuhan itu kan adil biasanya. Biasa selalu ada yang kelebihan di sisi. Iya. Sekarang aja mau sibuk banget kan dengan aktivitas kerjaan gitu. Berapa kali kita mau ketemu sampai gak jadi karena Maureen sibuk banget gitu. Berarti bersyukur ya masih dikasih Betul. kesempatan bekerja, berkarya gitu. Yang penting kitanya juga semangat, Bun. Semangat itu. Kitanya jangan pantangnya udah belum dapet kerja Iya. terus langsung oh udahlah nggak usah kerja lagi. Iya gitu. Jangan. Kalau aku tipenya ditolak ya udah cari lagi yang lain. Justru kadang-kadang penasaran ya, nggak Iya. mungkin kan Tuhan nggak memberi kita satu kelebihan di Betul. posisi kita seperti ini kan. gitu. Iya, makanya kalau aku tuh mikirnya ya Bun, walaupun aku punya disabilitas, aku harus punya kelebihan sesuatu yang lain. Di antaranya ya Iya. ini aku harus bisa ceria, aku harus bisa bawel, Iya. bisa bersosialisasi dan juga ininya harus Itu bisa. penting ya. Nah, di sini Bunda mau tanya, Maureen sini pernah di titik mana yang merasa benar-benar putus asa, terus menghadapi bangkit dari berapa lama putus asanya itu dan harus bangkit lagi itu Berapa apa yang lama ya? mensupport Maureen bangkit gitu loh? Lamanya tinggal lama-lama banget Bun. Aku tuh paling terpuruk itu saat dipasang tracheostomy dan makan lewat NGT. Oh. Kayak merasa aduh aku kok begini ya, kok Tuhan begini ya. Jadi selang itu lagi ya, ini Iya. dimasukin lagi ke lambung itu Iya langsung. betul Bun. Kayak kemarin Dinda ya. Iya Dinda. Dinda aku juga sempat 4-5 bulanan Seperti itu. seperti itu, makannya lewat selang. Mhm. Terus aku langsung drop sedrop-dropnya, bisa dibilang hampir masuk ke depresi. Oh. Kerjaannya kalau malam tuh nangis aja gitu ya, sedih aja, terus kayak nyalahin orang, Iya. nyalahin Tuhan. Aku sempat nyalahin Tuhan, Ah. kayak Tuhan kenapa aku lagi, nggak cukup emangnya, aku nggak bisa jalan, aku skoliosis gitu kan. Terus sekarang leher aku dibolongin, aku makan lewat selang, aku bilang. Terus Maureen mulai bangkit lagi Mulai bangkit lagi karena lagi-lagi keluarga dan teman. support dari doi juga dong. Itu wajib Bun, kalau nggak nggak jadi doi sampai sekarang. Itu yang bikin semangat loh. Kan Bunda juga pernah muda lagi. Terus harapan Maureen ke depan selain dari ini sekarang kerjaan, apalagi cita-cita yang Maureen harapkan Cita-cita. gitu. Aku masih pengen banget bisa lanjut belajar Mhm. S2, aku pengen Wah. banget. Tapi pengennya semoga bisa dapat beasiswa. Ah. Jadi harus dicari dulu ya Ah. dan belajar lagi. Mudah-mudahan Bunda doain, Amin. bantu doa, mudah-mudahan apa yang Maureen harapkan itu tercapai ya Amin. gitu. Karena Maureen kan semangat banget orangnya, dan pasti pinter lagi kan gitu. Puji Tuhan dikasih Iya. otak pintar sama Tuhan. Jadi setelah S2 ini lanjut misalnya nih, Ya, cita-citanya apa lagi? Apa ada bisnis atau apa? Nah, jadi aku mau gimana? Aku pengen jadi psikolog. Aku pengen banget bisa bantu teman-teman dengan disabilitas lainnya, mungkin yang lagi drop, yang lagi down gitu ya. Biar bisa cerita. Karena kalau misalkan ngomong sama orang yang non disabilitas, Mhm. terkadang aku sendiri pun bisa merasa begini ya. Bu. Iya. Kayak
kalian tuh nggak tahu apa Nggak yang kita nyambung rasain. kayaknya, nggak tahu perasaan kita gitu ya. Kalian tuh gitu. nggak tahu apa yang kita hadapin, apa yang kita laluin, kalian tuh nggak tahu. Gampang aja kalian ngomong gitu. Iya. Aku pun pernah gitu. Gitu. Tapi ya makanya di sini aku pengen bisa bantu gitu. Mungkin masih banyak juga orang yang tidak seperti Maureen dan teman-teman. Bisa nggak Maureen sampaikan gitu untuk orang yang masalahnya mungkin sama atau hampir sama, tapi mereka kayak putus asa atau cenderung pesimis gitu. Kasih optimis dong. Oke, kalau buat teman-teman disabilitas di luar sana, yang pasti jangan pernah putus asa. Harus tetap semangat. Aku tahu nggak gampang buat jadi seorang disabilitas di Indonesia. Masih kurang ilmu di Indonesia untuk tentang disabilitas, makanya pasti ada dibully di apa. Tapi percaya aku, Tuhan nggak pernah kasih cobaan yang melebihi kekuatan kamu sendiri. Jadi kalau Tuhan percayakan kondisimu begini, berarti kamu itu luar biasa, kamu itu kuat. Jadi harus tetap semangat, jalanin hidup, buktikan ke mereka semua kalau kamu juga bisa sukses. Nah, sekarang Maureen kasih tahu dong untuk pemirsa YouTube channel Lela Tresna nih, apa yang Maureen mau sampaikan, sikap dan kekurangan, terus kondisi apa Maureen sekarang tuh, kelebihan untuk mereka, apa yang harus mereka diambil dari ini semua. Nah, yang pertama satu, jangan malas. Karena dulu aku malas dan aku skoliosisnya tambah parah. Jadi pakai kursi roda gitu kan. Jadi harus rajin, mau apapun itu, mau terapi ke mau belajar harus rajin. Terus yang pasti satu lagi harus tetap semangat dan ceria. Nah, ini Bunda sama Maureen mau mengucapkan kepada kalian semua, sampai jumpa, dan tolong bilang jangan lupa di subscribe, di klik bunyikan lonceng, dan kalian boleh share dan komen apa aja yang kalian mau tanya sama Maureen, silahkan. Mungkin suatu saat Bunda akan mengadakan giveaway untuk jumpa bersama Maureen, bertanya langsung. Gitu, ya. seperti ada yang pernah Dinda, nah Maureen juga akan seperti itu. Mau kan nanti kalau misalnya Bunda ngadain giveaway, ada yang penasaran berjumpa Maureen? Boleh banget. Boleh tuh. Nah, kita sama-sama ya, salam sehat penuh semangat. Oke, siap. Tuh, dua. Salam sehat penuh semangat.